Những thông tin của thể thao trong nước. Thưa quý vị, trận đấu vào dịp cuối tuần là các trận đấu của vòng 5. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người hâm mộ cũng đã phải chứng Yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. I saw the team work really hard, but the result at the end was really. Kita buat Vietnam ketakutan di kandang sendiri. Ya, sukses 2 kali beruntun mengalahkan Vietnam membuat timnas Indonesia bertambah percaya diri untuk menghadapi laga melawan Vietnam di leg kedua selanjutnya. Bahkan dalam pertandingan terakhir, Vietnam tak dapat mengoperasikan serangannya karena tak ada serangan yang on target ke gawang timnas Indonesia. Hal ini menjadi langkah yang bagus untuk bisa menghancurkan Vietnam di kandangnya sendiri. Ya, kita tahu timnas Indonesia dalam pertemuan terakhirnya terdapat 2 pemain baru timnas yang telah melaksanakan debutnya bersama timnas Indonesia. Dia adalah Jay Itzes dan Nathan Chuaon, di mana debutan Jay Itzes telah menjadi sorotan dengan ketenangan dan penguasaan bolanya yang amat tenang, serta memberikan warna baru bagi skuad timnas Indonesia. Dengan penampilannya bersama timnas Indonesia yang begitu indah, maka bisa dipastikan Jay Itzes kini menjadi idaman fans timnas Indonesia. Ya, untuk Nathan Chuaon sendiri debutnya bisa dikatakan cukup bagus. Ia menggagalkan peluang Vietnam untuk mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Namun sebagai pemain naturalisasi bisalah ia menampilkan permainan yang jauh lebih atraktif lagi. Mengingat Sintayong menambah pemain naturalisasi guna untuk meningkatkan level tim. Was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Kami tahu bahwa sejak awal laga tidak akan berjalan mudah. Kami terkejut melihat Indonesia yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan. Dan kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Pada babak pertama kami main bagus, mengontrol pertandingan, dan Indonesia tidak memiliki peluang untuk menyerang. Dan kami berada di posisi yang bagus. Dan kami juga bisa menerapkan transisi dengan bagus. Tapi kami tak bisa mencetak gol. Akhirnya kami kebobolan di babak kedua, laga tak jadi sama lagi bagi kami, segalanya jadi lebih sulit bagi kami, dan bisa dilihat kami frustasi juga. Pemain kami kehilangan semangat dan akhirnya kami kalah. Ya, kami frustasi, kata Philippe Troussier seperti yang dikutip dari Tempo. Usai laga leg pertama melawan timnas Indonesia. Ya, di mana pada pertandingan sebelumnya meski timnas Vietnam menguasai pertandingan, namun Mekera tak pernah melakukan ancaman yang berarti di pertahanan timnas Indonesia. Serangan dari sayap, dari tengah, semuanya mampu digagalkan oleh ketiga bek tangguh timnas Indonesia. Di mana di posisi 3 bek tangguh itu diisi oleh Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. 3 pemain itu tampil disiplin dan sangat tenang menghadapi pemain Vietnam. Ya, dari kedua pemain baru yang debut bersama timnas Indonesia pada laga sebelumnya, Bang Jay dan Nathan sudah sanggup merepotkan Vietnam menjadi tak berdaya. Apalagi di leg kedua akan ada 2 pemain baru lagi dari timnas Indonesia. Tom Haye sang profesor lini tengah dan Ragnar Orat Mangoen, mesin pembunuh sudah sangat siap dalam laga leg kedua menghancurkan Vietnam. Ya, masuknya Tom Haye dan Ragnar kami pikir kami sungguh akan menghancurkan Vietnam di kandangnya sendiri. Meski kita tahu menurut informasi yang beredar, timnas Indonesia tidak pernah menang di kandang Vietnam di Stadion Maidin selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit, di mana Vietnam juga tak mau kalah dalam pertandingan ini. Jika Vietnam menang, maka dipastikan Vietnam yang lolos ke babak selanjutnya. Dan jika timnas Indonesia yang menang, maka dipastikan timnas Indonesia lolos ke fase selanjutnya dan juga berhak lolos ke Piala Asia tahun 2027.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Ya, Ragnar diprediksi akan meningkatkan serangan timnas Indonesia lebih signifikan. Ia juga bahkan sanggup untuk adu sprint dengan bek Vietnam. Di klubnya, ia berfungsi sebagai pemain yang sanggup merusak pertahanan lawan. Sehingga timnas Indonesia memiliki lebih banyak peluang di laga nanti. Dan juga Ragnar sendiri mempunyai kecepatan yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan bek-bek lawan. Sedangkan untuk Tom Haye sendiri, ia adalah gelandang jenius di klubnya Belanda. Ia akan membantu timnas lebih dominan dalam membangun serangan. Dirinya akan bekerja sama dengan Ivar Jenner dan bahkan Ricky Kambuaya. Dipastikan permainan Tom Haye akan mendobrak pertahanan Vietnam melalui umpan-umpan kelasnya sebagai sang profesor di lini tengah sektor tim. There's a big chance, so I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. I saw the team work really hard, but the result at the end was really good. Ya, selain pemain-pemain dari Eropa Indonesia, timnas Indonesia juga memiliki pemain lokal yang tak bisa diremehkan lagi. Di mana hal itu terbukti setelah masuknya Egy dan Witan di babak kedua menjadi sebuah gol dan menjadi kunci kemenangan bagi Indonesia. Begitu juga dengan Arhan dengan lemparannya yang selalu mengancam pertahanan lawan, bahkan bisa diprediksi bahwa lemparan lebih berbahaya daripada corner. Ya, jadi itulah tadi kejutan di leg kedua dari timnas Indonesia yang diprediksi akan mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri.